Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita bahas soal tes kemampuan numerik lagi ya. Nah, kali ini soal cerita lagi nih teman-teman. Kita baca dulu ya soalnya. Lila membeli 2 buah lemari dengan harga masing-masing 465.000 dan 564.000. Nah, ini berarti harga beli ya teman-teman. Kita misalkan saja harga beli ini dengan B. Nah, B di sini adalah 2 buah lemari nih teman-teman, berarti 465.000 ditambah dengan 564.000. Nah, ini kita tambahkan ya teman-teman, 1.029.000. Kemudian, jika dia mendapatkan keuntungan 14%, nah keuntungan itu kita buat di sini U teman-teman ya. Untungnya adalah 14% dari penjualan ya. Kemudian berapakah rata-rata harga jual lemari tersebut? Nah, ditanyanya adalah rata-rata ya teman-teman, rata-rata dari harga jualnya. Berapa? Katanya begitu ya. Nah, artinya kita harus tahu dulu nih, berapa sih harga jual dari penjualan lemari mereka? Karena di sini nggak dikasih tahu ya. Nah, ada satu rumus yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini nih teman-teman, yaitu kita kasih garis dulu ya agar ketahuan mana yang diketahui dan mana penyelesaian kita. J atau harga jual itu sama dengan persen dikali beli. Nah, J ini adalah harga jual, persen ini adalah berapa persen sih total keuntungan dan uang yang kita miliki, begitu ya teman-teman. Dan B ini adalah harga beli. Nah, misal nih persen ini, ketika kita untung 14%, maka persenan yang kita miliki adalah 100 ditambah 14, jadinya 114%. Kalau misalnya kita malah rugi 14%, maka persen yang kita peroleh adalah 100 dikurang 14%. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia untung, berarti teman-teman di persenan ini tinggal ditambahkan saja. Kalau dia rugi, maka persenan di sini itu dikurang. Oke, kita langsung masukkan saja nih teman-teman. J-nya belum diketahui, sama dengan persenan kita, karena di sini untung maka ditambah 100 tambah 14 jadinya 114%. Nah, persennya ditulis per 100 aja teman-teman. Dikali harga belinya tadi adalah 1.029.000. Nah, untuk mengerjakan ini boleh dibagi, maka sisanya adalah 1.173.060. Nah, ternyata harga jualnya segitu ya teman-teman. Tapi yang diminta adalah rata-rata nih. Maka rata-rata itu karena yang dibeli adalah 2 buah lemari, maka 1.173.060 ini kita bagi 2. Jawabannya adalah 586.530 atau setara dengan 586.500. Oke teman-teman, berarti di sini jawabannya adalah B. Mudah-mudahan sampai sini sudah mengerti ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Dado menjual sebuah jaket dengan harga 345.600. Berarti karena di sini katanya jual, maka yang diketahui kita adalah J atau harga jualnya ya teman-teman, yaitu 345.600. Nah, jika Dado mendapatkan kerugian 10% dari penjualan, berarti di sini kita R nih teman-teman. Kalau sebelumnya itu U, sekarang R. Rugi 10%. Berapa rupiah kerugian tersebut? Oh, ditanya nih, jadi berapa sih ruginya? Untuk tahu rugi, kita harus melihat berapa kita belinya kan teman-teman. Karena rugi itu adalah harga beli dikurang dengan harga jual, baru ketahuan nih kita rugi berapa gitu ya. Maka kita harus tahu dulu harga belinya berapa, sehingga nanti untuk mendapatkan rugi kita bisa memasukkan B dikurang C atau harga beli dikurang harga jual. Nah, kita beri garis dulu. Oke, kita tetap masuk kepada rumus yang tadi teman-teman. J sama dengan persen dikali B. J itu adalah harga jual kita sudah diketahui nih, 345.600 sama dengan persennya berapa ya? Kita rugi 10%, berarti 100 kurang 10 ya teman-teman, 90 per 100 dikali dengan B. Nah, B ini kan yang akan kita temukan dulu, maka kita tulis saja B. Ini boleh habis dibagi, maka kita boleh kali silang sehingga di sini
Jadinya adalah 3.456.000 dibagi 9. Ini sama dengan B. B itu adalah 384.000. Nah, tapi kita butuhnya rugi ya teman-teman. Maka rugi adalah beli dikurang jual. Belinya adalah 384.000 kita kurang dengan jual. Jualnya 345.600. Maka rugi kita adalah sebesar 38.400. Nah, sampai di sini teman-teman mengerti ya? Nah, selanjutnya nih teman-teman. Vida membeli 120 botol minuman rasa buah dengan harga 672.000. Oke, berarti ini harga beli ya teman-teman. Harga belinya adalah 672.000 untuk 120 botol. Seperempat dari botol tersebut dia jual dengan harga 5.400 per botol. Berarti ini harga jual ya teman-teman. Harga jual tapi hanya seperempat dari semua botol itu. Berarti seperempat dari 120 adalah 30. Berarti 30 botol tersebut dia jual masing-masingnya dengan harga 5.400. Nah, ini berarti totalnya adalah 162.000. Kemudian sisanya dia jual dengan harga P rupiah per botol. Nah, sisanya itu adalah 90 botol ya teman-teman. 90 dengan dia jual harganya P rupiah. Sehingga kalau kita kali hasilnya adalah 90 P. Artinya harga jual yang kita miliki itu adalah 162.000 ditambah 90 P. Nah, ini di harga jual kita ya. Penjualan ini mengakibatkan Vida mengalami kerugian sebesar 5%. Berarti R kita itu 5%. Yang ditanya di sini adalah berapakah nilai P, teman-teman? Ini yang diketahui beli, jual, dan rugi. Artinya kita tetap bisa menggunakan rumus yang sebelumnya nih teman-teman. J sama dengan persen kali beli. Jual kita ini ya 162.000 ditambah 90 P sama dengan persennya berapa? Ruginya 5 ya. Berarti 100 dikurang 5 95 per 100 dikali beli kita berapa nih teman-teman? 672.000. Nah, sampai di sini mudah-mudahan sudah paham ya. Ini bisa kita bagi. Maka yang bersisa adalah 162.000 ditambah 90 P sama dengan ini kita kali ya teman-teman. 638.400 sehingga kita bisa pindahkan ruasnya 638.400 dikurang dengan 162.000. Maka P sama dengan ini berapa ya teman-teman? 476.400 per 9. Nah, karena 90 ya. Nah, kemudian ini bisa kita bagi, maka hasilnya adalah 5.293 dan ini setara dengan 5.300. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, teman-teman. Nah, kita lanjut soal berikutnya nih, teman-teman. Beberapa hari yang lalu, Tono membeli sepeda motor bekas dengan harga 9.600.000. Oke, berarti ini harga beli ya. 9.600.000. Dan dia mengeluarkan biaya perbaikan sebesar 956.000. Ini tetap dihitung modal ya teman-teman. Kalau dia jual berarti masuk ke harga beli 956.000. Kalau kita jumlahkan, maka 10.556.000. Oke. Kemudian Tono menjual kembali sepeda motor tersebut dan mendapatkan keuntungan 3%. Berarti U itu adalah 3%. Berapakah harga jual sepeda motor yang dijual oleh Tono? Berarti J ya teman-teman. Nah,
Ini mudah sekali, kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang telah kita pahami tadi. J sama dengan persen dikali beli. J-nya yang ditanya, maka kita tinggal masukin nih persennya. Karena dia untung 3, berarti di sini adalah 103 per 100 dikali B. Belinya 10.556.000. Bisa habis ya teman-teman? Maka hasilnya adalah 10.872.680. Panjang juga ya. Dan ini setara dengan 10.872.700. Maka jawabannya adalah B. Nah, semoga teman-teman mengerti ya.